Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Nama budaya. Rahayu. Rahayu. Salam 4 pilar Ibu Pertiwi. Salam Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Bhinneka Tunggal Ika. NKRI. Harga mati. Merdeka. Teman-teman, seperti diketahui bahwa polemik tentang nasab sampai saat ini belum juga berhenti. Bahkan disayangkan melahirkan berbagai macam hal yang sangat tidak produktif, baik perdebatan yang tidak berujung, konflik di media sosial, diskusi yang tidak terarah. Bahkan belakangan ini kita mulai juga melihat turunan-turunan konflik di media sosial itu ke dunia nyata, sampai terlahir tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Dalam kesempatan ini, setelah melihat video dari pernyataan Dr. Ustadz Adi Hidayat yang menyampaikan perlunya dihentikan konflik nasab, beliau menyampaikan dengan berbagai macam alasan dan argumennya. Tetapi terlepas dari hal yang baik yang disampaikan, menurut kami justru diskursus nasab ini harus dilanjutkan sampai dengan tuntas. Pertama, kami lebih memilih terminologi diskursus nasab, karena ini bagian dari dialektika keilmuan, bukannya konflik nasab. Tapi buat kami, ini diskursus nasab. Diskursus nasab ini akan bermanfaat untuk edukasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami sampai ke akar-akarnya tentang semua yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk dalam konteks ini adalah kenasaban yang bersambung kepada baginda Nabi. Karena kalau tidak hal ini dituntaskan, akan menyisakan kesalahan yang berdampak luar biasa atau butterfly effect. Hal ini terbukti sebelum adanya diskursus nasab ini, banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Karena statusnya sebagai cucu Nabi, akhirnya para ulama Nusantara enggan mengingatkan, terlebih ketika mereka berbicara tentang agama. Padahal tidak memiliki akar keilmuan agama yang mumpuni dengan hal-hal yang disampaikan olehnya. Sehingga dengan kehendak nafsunya, sehingga dengan kehendak egonya, atas nama cucu Nabi menyampaikan tentang agama, namun keluar dari akar dasar keagamaan. Tentunya hal ini berdampak buruk terhadap pemahaman keagamaan masyarakat publik tentang agama Islam, yakni agama yang lurus yang dikuatkan dalam risalah min risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, pada ruang publik dan politik, karena statusnya sebagai cucu Nabi, dia berbicara politik tanpa dasar keilmuan, tanpa tahu strategi politik negara yang bisa mencerahkan masyarakat, mendidik masyarakat untuk membentuk kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi politik bangsa ini. Karena statusnya sebagai cucu Nabi, akhirnya menghasilkan produk-produk pemahaman yang aneh, yang saat ini disebut muhibin, atau masyarakat awam, mengikuti apa yang mereka katakan atas dasar nafsu dan egonya, yang akhirnya merusak kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi politik sebagai warga negara di dalam berkehidupan dan berbangsa dan bernegara. Dan ini tentu akan berujung pada konflik, karena pandangan-pandangan politik yang hanya mengikuti nafsu dan egonya tentunya akan menghambat kebijakan-kebijakan pemerintah, merusak strategi perpolitikan negara dalam ruang kompetisi global negara-negara. Karena mendapatkan panggung, kesalahan fatal mereka yang mengaku cucu Nabi bukannya memberi pencerahan terhadap masyarakat, justru membelenggu, mengkerdilkan masyarakat bangsa dalam berpartisipasi politik negara karena satu sosok orang yang mengaku cucu Nabi. Kemudian dengan diskursus nasab ini adalah untuk membendung kaum Rawafidah. Saudaraku yang budiman, siapakah kaum Rawafidah itu? Dia adalah sosok yang tidak tahu akan dasar agama. Dia adalah sosok yang tidak tahu akan dasar ilmu. Sosok kaum yang bodoh tentang agama dan politik, tapi ikut-ikutan berbicara. Saat ini kita sama-sama tahu, sosok kaum Rawafidah itu adalah kaum Ba'alwi. Mereka mempertontonkan, mereka berceramah dari panggung ke panggung tanpa dasar ilmu dan akar ilmu yang semestinya. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi, sedangkan status mereka tidak jelas. Mereka dikenal luas, mereka dipuji-puji oleh muhibinnya, sehingga merusak pemahaman masyarakat berbangsa dan bernegara. Mari tetap kita jaga negeri ini dari tangan-tangan perusak sejarah bangsa dan pengadu domba umat Islam di Indonesia. Merdeka!